Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardina Aryani dengan NIDN 0031019008. Saya merupakan dosen program studi S1 Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan. Saya membuat video ini dalam rangka memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026 pada bagian pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya bidang pengajaran. Mata kuliah yang akan saya bahas pada PDD UKT-PT ini adalah Analisis dan Perancangan Sistem Terstruktur dengan kode mata kuliah FSI 2211. Mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Terstruktur atau APST merupakan mata kuliah wajib di program studi S1 Sistem Informasi dengan bobot 3 SKS untuk teori dan 1 SKS untuk praktikum. Mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Terstruktur diberikan pada semester 4 dan diselenggarakan dalam 16 pertemuan tatap muka. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah, mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang memberikan penekanan kepada konsep sistem informasi dengan pendekatan terstruktur, khususnya pada fase perencanaan, analisis, dan perancangan sistem. Mata kuliah ini dilaksanakan dengan pendekatan team-based project atau case method, sedangkan capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan, menjunjung tinggi etika profesi, teknologi informasi, dan berkontribusi pada peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat. Mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis ilmu dasar, matematika, sains, komputer, prinsip rekayasa, dan metodologi pemecahan masalah atau problem solving di bidang IT. Mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, dan inovatif, kerja dalam tim, berkomunikasi secara efektif, dan melakukan pembelajaran sepanjang hayat. Mahasiswa mampu merancang, mengimplementasikan, dan menguji solusi perangkat lunak yang kompleks, aplikasi web, mobile, distributed system, sesuai prinsip rekayasa perangkat lunak. Mahasiswa mampu merencanakan, memimpin, memantau, dan mengendalikan seluruh siklus hidup proyek, TI ataupun SI, mengelola ruang lingkup, waktu, dan risiko proyek. Adapun bahan kajian pada mata kuliah ini adalah analisis sistem dan pengembangan sistem informasi, seleksi dan manajemen proyek, penentuan kebutuhan, analisis use case, pemodelan proses, pemodelan data, fase perancangan, strategi perancangan, dan perancangan arsitektur, perancangan antarmuka pengguna, perancangan program, perancangan penyimpanan data, berpindah kepada implementasi, dan transisi menuju sistem baru. 3 komponen proses pembelajaran dalam mata kuliah ini yaitu Delivery, Interaction, and Assessment atau DIA. Metode pembelajaran yang digunakan adalah case method dan team-based project. Pembelajaran dimulai dengan penyajian permasalahan sistem, kemudian mahasiswa secara berkelompok melakukan analisis kebutuhan dan merancang solusi sistem. Dengan demikian, proses pembelajaran memiliki karakteristik problem-based learning, karena mahasiswa belajar dari proses pemecahan masalah. Asesmen dalam mata kuliah ini dilakukan dengan menilai tugas individu, hasil diskusi kelompok, presentasi tugas kelompok, aktivitas partisipasi, sikap dan keterampilan, serta ujian akhir semester. Baik, berikut adalah cuplikan video pembelajaran mata kuliah analisis dan perancangan sistem terstruktur yang saya sampaikan pada pertemuan 11 dengan materi desain antarmuka pengguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dari semua hari ini? Baik. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi hari ini ya di kuliah analisis dan perancangan sistem terstruktur ya. Oke, udah siap untuk kuliah hari ini? Siap. Ya, oke, alhamdulillah. Oke, sudah disiapkan catatannya? Siap. Oke, baik. Nah, hari ini kita materinya desain antarmuka pengguna ya. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, coba saya mau tanya dulu nih, ada yang masih ingat nggak materi minggu lalu apa? Ayo. Oke, boleh, Alvin. Materi minggu lalu itu fase desain strategi sama desain arsitektur. Ya betul ya, masih ingat ya Alvin ya? Ada fase desain, terus desain arsitektur, lalu desain strategi ya. Ada 3. Nah, hari
ini kita ke desain antar mukanya ya, antar muka pengguna ya. Baik, kita masuk ke materi hari ini. Nah, sebelum kita masuk nih, saya ada kasus dulu nih sebagai pembuka materi kita hari ini. Ada kasus, ini pernahkah kalian menggunakan aplikasi pelayanan publik atau lainnya yang fitur-fiturnya lengkap, tapi saat mau dipakai rasanya bingung ya, bingung sekali gimana ya, harus klik kemana, harus yang mana yang mau dipencet ya, tombolnya tersembunyi, atau kalau salah isi ya, aplikasinya malah keluar sendiri. Pernah nggak? Pernah ya, ada ya. Nah, lalu menurut kalian apa dampak paling buruk ya kalau sebuah sistem itu atau aplikasi itu memiliki antar muka yang membingungkan bagi pengguna? Ada yang mau jawab? Oh ini. Nah, coba Anin ya. Kalau untuk platform kita ada beberapa Bu, seperti pengguna itu jadi malas pakai aplikasinya, atau jadi sering terjadi kesalahan input data. Oh ya, betul sekali ya, Anin ya. Jadi penggunanya juga jadi malas pakai ya, terus bisa jadi ditinggalkan oleh penggunanya ya. Aplikasi yang fiturnya lengkap walaupun lengkap ya, tapi sulit ya digunakan ya, jadi ditinggalkan oleh pengguna, malas untuk digunakan, dan juga beralih ke aplikasi yang lain ya, jadi ditinggalkan ya, jadi kayak aplikasinya itu atau aplikasinya itu gagal ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita masuk ke agenda kita materi hari ini ya. Jadi ada dua, yaitu prinsip-prinsip desain antar muka dan juga proses desain antar muka. Yang pertama prinsip, yang kedua proses ya. Nah, ini ada capaiannya ya, capaian pembelajaran yang harus kita penuhi ya untuk materi ini. Jadi mahasiswa dapat melakukan perancangan sistem, yang bisa melakukan perancangan antar muka ya sistemnya ya. Baik, kita lanjut ya. Nah, apa itu desain antar muka? Nah, desain antar muka adalah proses mendefinisikan bagaimana sistem berinteraksi dengan entitas eksternal, artinya entitas luar ya, dari bagaimana sistemnya itu berinteraksi dengan luar sistem ya. Artinya di situ pengguna ya, ataupun sistem yang lain juga bisa. Jadi ada antar muka pengguna, interaksi sistem dengan penggunanya, atau antar muka sistem ya, pertukaran informasi antar sistemnya ya. Jadi proses mendefinisikan, jadi kita harus mendefinisikan bagaimana sistem itu berinteraksi dengan yang luar ya, luar dari sistem ya. Nah, itulah proses desainnya ya. Lalu ada GUI, Graphical User Interface ya, memakai jendela, menu dan icon ya, jadi antar muka yang paling umum ya digunakan saat ini. Nah, ada 3 komponen ya. Jadi di desain antar muka ini ada 3 komponen fundamental antar muka ya. Ada navigasi, input dan output. Nah, 3 komponen ini adalah satu kesatuan ya dalam pengalaman pengguna. Kalau mekanisme navigasi, cara pengguna memberitahu sistem apa yang harus dilakukan ya. Ada mekanisme input, cara sistem menangkap informasi. Lalu ada mekanisme output ya, cara sistem menyediakan informasi kepada pengguna atau sistem lain. Kalau navigasi kan kalian pasti bisa biasanya di saat menggunakan aplikasi menekan menu ya. Nah, menu ya nanti akan memberitahu sistem. Kita sebagai pengguna memberitahu sistem mau ke mana, apa yang harus dilakukan oleh sistem. Akan pindah ke halaman yang lain, yang komen lain misalnya ya. Lalu ada mekanisme input ya. Pada saat kalian menginputkan informasi, lalu sistem akan menangkap informasi yang kalian inputkan. Itu juga mekanisme output ya, menyediakan informasi ya, akan menampilkan informasi ya dari sistemnya, akan memberikan informasi dari inputan kalian misalnya, ataupun dari yang lain yang proses di dalam sistemnya. Nah, kita masuk ke prinsip ya. Tadi sudah disebutkan sebelum prinsip ada proses. Sekarang prinsipnya dulu. Prinsip-prinsip desain antar muka ya. Desain antar muka. Nah, desain antar muka sendiri adalah sebuah
menyenangkan dilihat, sederhana digunakan, dan membingungkan supaya pengguna. Nah, prinsip ini ada 6 ya. Ada tata letak atau layout, lalu ada kesadaran konten atau content awareness, lalu estetika, estetik ya, pengalaman pengguna, konsistensi, dan juga meminimalkan upaya pengguna ya. Ada 6 ya. Nah, kalau tata letak ini pengorganisasian area layar ya dan dokumen untuk tujuan yang berbeda, digunakan secara konsisten seluruh antar muka. Jadi ada atas, ada tengah, dan bagian bawah. Nah, kalau atas biasanya secara umum digunakan untuk jalur navigasi sistem. Kalau tengah area kerja pengguna. Kalau yang bagian bawah itu ada status ya, informasi status. Jadi secara umum ada 3 bagian ya, atas, tengah, dan bawah. Ya, jadi kita letakkan di organisasi ya layar dokumennya, dan kita atur ya, kita atur bagaimana letak-letaknya. Nah, lalu kesadaran konten. Kesadaran konten, kemampuan termuka untuk membuat pengguna sadar akan informasi yang terkandung di dalamnya. Jangan lupa ya. Nah, ini maksudnya adalah apa ya? Kesadaran konten. Jadi pengguna itu dikasih tahu atau dikasih informasi secara langsung. Maksudnya posisinya ada sedang di mana di dalam aplikasi tersebut. Ya. Jadi di sini berlaku untuk field label field di setiap area, informasi yang dimuat dalam form, lalu informasi yang dimuat dalam laporan. Semua akan memiliki judul yang jelas. Jadi supaya penggunanya tahu lagi posisi di mana, ada informasi yang jelas di dalam dokumen atau form yang ada di dalam aplikasi. Menu menunjukkan posisi pengguna. Nah, jadi kalau kalian klik menu, misalnya profil, berarti memang di profil itu kan posisinya, bukan di tentang kami. Nah, ini web misalnya, itu posisinya harus jelas menunjukkan posisi pengguna saat ini. Menunjukkan dari mana pengguna berasal, seperti area jelas dan definisi dengan baik. Jadi ada informasinya, jadi pengguna itu tahu di mana posisinya yang sedang digunakan ya, digunakan di dalam aplikasi yang sedang di aplikasi. Lalu estetika ya, mendesain antar muka yang menyenangkan dilihat, fungsional sekaligus mudah untuk digunakan. Estetik ya, kalau kalian punya meja kerja, mungkin kita meletakkan semua benda di atas meja kan misalnya ya. Jadi nggak bisa kerja lagi gitu ya, terlalu banyak ya, terlalu banyak isi di meja ya. Nah, itu nggak sudah estetik ya. Ini berlaku juga untuk antar muka ya, antar muka. Kita mendesain antar muka harus ada prinsip estetika. Ya, prinsip estetika, ruang kosong, ada space kosongnya ya. Setiap form dan laporan membutuhkan desain teks, pemilihan font, ukuran fontnya, terus warna dan pola, gunakan secara bijak dan konsisten. Nah, jadi harus sesuai ya warna dan polanya, tidak bertabrakan warna, kayak warnanya ya, menggunakan dalam aplikasi interface ya. Nah, warnanya tidak bertabrakan, harus tidak berganti-ganti ya. Desain teks, pemilihan font, misalnya sini yang terlalu besar fontnya ini terlalu kecil dengan dalam suatu rancangan antar muka atau interface ya. Jadi harus estetik ya. Nah, ini contoh form dengan kepadatan tinggi. Jadi formnya ini seluruhnya dimasukkan di dalam satu form. Nah, ini harus dihindari ya. Tidak enak dilihat atau dipandang ya, dan tidak estetik jadinya ya. Jadi terlalu banyak, terlalu penuh ya. Ya, nah kita lanjut. Pengalaman pengguna, user experience ya. Rancang antar muka dengan mempertimbangkan tingkat pengalaman komputer penggunanya. Jadi maksudnya adalah pengalaman pengguna. Jadi ada dua, pengguna pemula dan pengguna ahli. Ya. Yang menggunakan komputer itu ada dua ya, jadi pengguna pemula dan pengguna ahli. Novice user sama expert user. Ya. Nah, jadi kalau pengguna pemula fokusnya adalah supaya mudah ya belajar untuk menggunakan aplikasinya. Ya, sedangkan pengguna ahli dia lebih ke kemudahan dalam penggunaan. Ya, kalau di pengguna pemula harus ada butuh panduan karena dia kan pemula nih. Butuh panduan, menunya harus terstruktur. Tapi kalau pengguna ahli harus
membuat interface untuk pengguna yang pemula dan juga pengguna yang ahli sekali, ya, jadi harus dibedakan. Tentunya sering saling melengkapi dan menghasilkan keputusan yang serupa. Terkadang ada pertukaran ya, yang harus dipertimbangkan. Nah, lalu ada konsistensi ya. Konsisten. Seluruh bagian sistem bekerja dengan cara yang sama. Idealnya juga konsisten dengan sistem lain di organisasi. Konsistensi membuat pengguna dapat memprediksi apa yang akan terjadi dan mengurangi waktu belajar. Ya, ada berbagai level konsistensi ini, dalam kontrol navigasi, terminologi, desain form dan laporan. Kalau kontrol navigasi, periksa dan pola navigasi seragam di semua layar, bentuknya ya, warnanya ya. Lalu teknologi istilah yang sama ya. Kalau di sini bentuknya submit, form lain juga submit misalnya, atau oke misalnya, form lain juga oke. Jadi dia seragam. Lalu desain form dan laporan sebetulnya juga harus sama bentuknya ya, tampilannya. Nah ini konsistensi. Lalu prinsip yang terakhir. Nah ini prinsip yang terakhir adalah meminimalkan upaya pengguna ya. Jadi kita harus punya prinsip untuk memudahkan pengguna juga ya. Jadi meminimalkan jumlah klik mouse ya. Klik mouse harus menekan tombol sesedikit mungkin ya, untuk berpindah dari satu sistem ya, satu bagian dan satu sistem ke bagian yang lain. Nah, setelah 3 klik, pengguna harus dapat berpindah dari menu awal atau utama sistem menuju informasi atau aksi yang diinginkan dalam maksimal 3 klik mouse. Jadi ada sesedikit mungkin ya, 3 kali klik mouse atau 3 kali penekanan tombol. Jangan sampai lebih dari 3. Artinya kan nanti akan tidak minimal terupaya ya. Jadi mengurangi tingkat kemudahan ya. Jadi menyulitkan pengguna ya, menyulitkan pengguna. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Jadi ini ada yang mau ditanyakan nggak nih? Belum ya? Belum. Aja dulu ya. Oke. Nah, ada yang kedua nih. Tadi sudah prinsip. Prinsip desain agar muka pengguna. Sekarang proses ya, proses desain agar muka pengguna. Nah, ini prosesnya ya, proses desainnya kita harus kalau kita mendesainkan kita harus melalui proses ini ya. Nah, ada berapa nih? Ada 5 ya, ada 5 proses desain antarmuka pengguna. Pertama skenario penggunaan, lalu struktur antarmuka atau ISD ya, ada interface structure diagram, lalu standar antarmuka, prototype desain antarmuka, dan juga evaluasi antarmuka. Nah, yang pertama skenario penggunaan. Kalau skenario penggunaan itu kita mengetahui bagaimana garis besar langkah-langkah yang digunakan oleh pengguna pada saat menyelesaikan pekerjaannya. Jadi kita tahu dulu alurnya bagaimana nih, ya kita tahu dulu ceritanya bagaimana alur pekerjaan itu diselesaikan oleh pengguna. Nah, itu kan jadi modal kita untuk membuat suatu interface ya. Lalu desain struktur antarmuka atau SD, interface structure diagram. Nah, jadi kita buat kita mendefinisikan komponen dasar antarmuka, artinya sama kerjasamanya memberikan fungsional kepada pengguna berkaitan dengan form, layar dan laporan. Jadi kita di sini juga membuat struktur diagram. Jadi antara kaitan dari pada saat kita menulis menu misalnya ya, menu terus muncul form, dari form akan ke form lain misalnya, atau menggunakan laporan. Jadi kita buat strukturnya bagaimana. Ya, jadi kita tahu tahap jalannya nanti pada saat di interface-nya. Itu desain struktur antarmuka. Lalu standar antarmuka, desain dasar yang berlaku umum di seluruh layar form dan laporan sistem. Lalu prototipe ya, prototype dan desain antarmuka yang mockup atau simulasi dari layar form dan atau laporan komputer dapat berupa storyboard, prototype HTML atau prototype bahasa. Kalau storyboard itu yang di
mirip dengan alur komik ya. Kalau bisa juga kita sketch ya, kita gambar dengan tangan ya. Nah itu dibuat, misalnya bentuk mata mukanya itu misalnya mobile nih kita buat nih. Nah ini misalnya seperti ini, lalu kita buat panahnya ke sana ya, ke interface yang lain ya, yang kita buat panahnya. Nah, itu storyboard. Kalau prototype HTML dan bahasa ada yang pakai web, pakai HTML ya, fokus pakai bahasa. Lalu yang terakhir, evaluasi antar muka. Jadi setelah kita melalui skenario penggunaan ya, kita tahu bagaimana definisi suatu pekerjaan yang diselesaikan, terus kita desain strukturnya bagaimana kita kaitan antara form ya, terus dengan form yang lain atau dengan sistem laporan, kita buat strukturnya sampai dengan buat prototype ya, dan juga sekarang terakhir adalah evaluasi. Harus dievaluasi antar muka. Jadi kita harus memahami cara menggunakan desain antar muka ya, dievaluasi. Nah ada 4 pendekatan secara umum. Nah untuk evaluasi antar muka, ada evaluasi heuristik, ada evaluasi walkthrough, ada evaluasi interaktif, ada kemudian deskriptif faktor. Nah jadi kalau heuristik kita bandingkan antar muka yang sudah kita buat tadi dengan prinsip-prinsip desain antar muka yang awal tadi ya. Apa tadi prinsipnya? Ada ingat? Ada 6 ya. Tata letak, ada 6 ya. Lalu evaluasi walkthrough ya, pertemuan bersama pengguna untuk menelusuri antar muka serta jenis langkah. Jadi pertemuan antara tim desain dengan penggunanya ya. Jadi kita cek ya sama-sama dengan pengguna yang mana yang kurang atau ada salah posisi alurnya atau alurnya ada yang salah ya. Nah itu ada yang salah misalnya tombolnya harus seperti ini ya misalnya ya navigasinya dan nah itu dicek bersama. Lalu interaktif, guna mencoba langsung antar muka sambil diamati. Nah dicoba langsung juga dengan penggunanya ya. Bisa dengan misalnya pada saat kita misalnya membuat pakai Figma. Nah itu kan bisa dicek langsung oleh pengguna. Dia akan pindah ke form yang lain, kelayakan lain ya. Nah, lalu ada terakhir proses kemudian memahami seberapa disable ya, seberapa berguna penggunaannya. Nah, kita sudah sampai materi yang terakhir untuk hari ini ya. Nah, ini saya ada satu kasus. Bayangkan kamu sedang menggunakan aplikasi mobile banking. Di halaman beranda, warna tombol transfer warna biru. Namun saat kamu masuk ke halaman riwayat transaksi, warna tombol transfer berubah jadi kuning dengan bentuk dan font yang berbeda. Nah, saat itu untuk menyelesaikan transfer, kamu harus melakukan 8 kali tombol navigasi. Nah, sebutkan 2 prinsip desain UI utama yang dilanggar oleh aplikasi tersebut. Kita jelaskan alasannya. Siapa yang mau jawab? Putri. Baik, terima kasih. Menurut Putri sendiri 2 prinsip yang dilanggar itu ada 2, yaitu prinsip konsistensi dan prinsip meminimalkan upaya pengguna. Karena di situ kan terjelas ditulis terbaca kalau pengguna itu sampai kesulitan dan kerepotan menekan sampai 8 kali. Berarti kan aplikasi itu sendiri itu tidak efisien bagi pengguna dan tidak memudahkan bagi pengguna untuk digunakan. Ya, bagus sekali ya jawabannya ya. Jadi 2 prinsip desain UI yang dilanggar itu adalah konsistensi dan upaya minimalkan upaya pengguna ya. Ada 2 ya prinsip yang dilanggar karena dia transfernya itu tombol transfer berubah warnanya ya, dan juga 8 kali klik ya, merepotkan pengguna ya. Jadi yang harusnya minimal hanya 3 kali itu sampai 8 kali ya. Jadinya tidak memudahkan ya, merepotkan pengguna ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya enggak? Ya, Alia boleh. Oke, terima kasih sebelumnya Bu izin bertanya, kalau misalkan ada tim yang
bikin sistem, tapi dia langsung buru-buru coding tanpa harus kayak bikin wireframe atau prototype dulu. Nah, dampak paling fatalnya kira-kira seperti apa ya? Jadi sudah ngoding ya, tapi nggak langsung mentah-mentahnya langsung digunakan gitu ya. Ya, mentah-mentahnya langsung digunakan ya tanpa wireframe dulu sebelumnya ya, tanpa prototype ya. Nah itu berarti tidak menggunakan proses ya, proses desain permukaannya tadi yang tadi prosesnya ada 5 ya. Itu berarti tidak menggunakan proses tersebut ya, tidak menggunakan langkah-langkah ya. Jadi langkah-langkah untuk prototipenya ditinggalkan ya, terus langsung mau ngoding ya. Jadi itu akan membutuhkan atau merugikan banyak waktu atau merugikan biaya juga ya, menambah biaya. Jadi nanti akan mengcoding ulang ya, jadinya mengcoding ulang. Kalau wireframe-nya atau prototype-nya pasti mungkin akan diulang juga, tapi kalau mengcoding pasti akan lebih banyak menggunakan atau menghabiskan waktu ya. Kalau prototype mungkin akan lebih cepat, tapi kalau mengcoding akan lebih lama ya, memakan waktu juga akan menambahkan biaya jadinya ya, jadi akan merugikan juga ya. Jadi harusnya melalui proses desain antar muka ya. Oke, jadi kita ke udah habis ya materi kita hari ini ya, kita review dulu ya. Tadi kita udah belajar prinsip desain antar muka dan juga proses desain antar muka. Jadi kalau kita mau mendesain suatu hubungan kita sebagai satu antar muka, kita harus memenuhi prinsip-prinsip desain antar muka. Tadi ada berapa? Ada 6 prinsip desain antar muka. Lalu ada proses desain antar muka. Jadi kita harus melalui proses-proses tadi ya, ada 5 ya. Jadi kita harus mendefinisikan bagaimana suatu pekerjaan kreatif itu dari penggunanya yang kemudian saya kerjakan sampai dengan dievaluasi ya kalikannya ya. Oke ya, seperti biasa ya, ada tugas ya, tugas kelompok ya. Jadi setiap kelompok memiliki satu aplikasi ya, atau sistem informasi real yang mungkin ada masalah di dalam antar mukanya ya. Ya, misalnya kamu dan yang lainnya. Dan identifikasi masalahnya ya, analisis minimal 3 kelemahan ya, berdasarkan 6 prinsip tadi. Lalu solutifnya bagaimana buat perbaikan rancangan ya. Jadi dibuat ulang ya, desain ya, dalam bentuk wireframe atau prototype ya, bisa dengan Figma atau yang lainnya. Lalu unggah ya tugasnya, dokumennya ke LMS ya, Kalimantan kali 1 pertemuan minggu depan ya, pertemuan berikutnya. Lalu pada pertemuan berikutnya nomor 12 setiap kelompok akan memaparkan dan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ya, pecahan masalah yang kalian dapatkan di suatu aplikasi ini di depan kelas ya. Oke, adik-adik semuanya, hari ini kita sudah menyelesaikan materi untuk hari ini ya, materi pertemuan 11 ya, desain dan buka pengguna ya. Nah, dikerjakan tugas kelompoknya ya, jangan lupa bekerja sama untuk memecahkan masalahnya ya. Waktu presentasi nanti prototipenya ditampilkan juga. Ya, nanti akan ditampilkan ya prototipenya ya, prototipe yang telah kalian desain itu ditampilkan juga ya pada saat presentasi minggu depan ya. Oke, baik, untuk hari ini mungkin kita cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih atas kehadirannya dan interaksinya pada hari ini ya. Mohon maaf kalau sekiranya saya ada kesalahan ya dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.